Shalom saudara sekalian. Halo. Hari ini tema yang saya angkat adalah hati yang berkobar-kobar. Diambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Saudara sekalian, trending topik pada saat ini adalah COVID-19 dan juga krisis ekonomi. Ini menjadi sebuah trending topik di mana-mana di seluruh dunia dan menjadi headline, bahkan menjadi headline apakah itu di YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Apalagi kalau ada satu pertanyaan yang biasanya muncul dalam percakapan kita sehari-hari adalah kapan ya PSBB ini berakhir? Kapan ya virus COVID ini berakhir? Saudara, semuanya seolah-olah menggulung-gulung dalam pikiran kita. Bahkan boleh dibilang menjadi percakapan yang gak pernah habis-habisnya dalam keseharian kita. Kita mengalami satu kesulitan yang sungguh luar biasa pada saat ini. Saudara, situasi pada saat yang kita alami pada saat ini, saudara, memang agak susah menjadikan kita bersuka cita, agak susah menjadikan kita tetap riang, karena situasinya tidak enak, saudara. Seandainya pun kalau kita boleh keluar rumah misalnya begitu, tanda petik jalan-jalan, saudara, walaupun kita dilarang, toh kita jalan-jalan mau lihat apa, saudara? Jalannya sepi, gitu kan? Mal-mal pada tutup, tempat hiburan semua pada tutup. Kita jalan-jalan, ya kan jalan doang, gitu, saudara, sama orang yang lewat-lewat, gak ada gunanya, gitu. Nah, saudara sekalian, situasi ini membuat percakapan kita hari demi hari menjadi agak suram, begitu, saudara. Saudara, sama halnya ketika kedua murid ini bercakap-cakap, karena mereka sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Kira-kira panjangnya 11,2 km, saudara. Saya rasa itu satu perjalanan yang cukup jauh, apalagi dengan jalan kaki. Tentunya pasti capek, saudara. Tapi mereka bercakap-cakap. Di ayat ke-14 kita mendapatkan informasi bahwa mereka memang sedang bercakap-cakap tentang situasi yang terjadi di Yerusalem. Tetapi saudara sekalian, di ayat yang ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Saudara, kata bertukar pikiran itu artinya suseteo. Kata suseteo itu artinya mengekspresikan perbedaan pendapat tanpa menemukan persamaan tujuan atau solusi. Saudara, dari ngomong-ngomongnya nyantai, tiba-tiba didebat, saudara. Ngomongnya jadi agak alot begitu, saudara. Mana ini perjalanan cukup jauh, segitu, saudara. Lalu di tengah jalan mereka berdebat tentang situasi yang mereka sedang hadapi. Saking mereka berdebatnya mungkin luar biasa, saudara sekalian. Lalu Yesus mendekati mereka dan berjalan bersama mereka. Tapi saudara sekalian, saya bisa membayangkan, saudara, ini mereka ini berdebatnya luar biasa loh, saudara. Karena kata menghalangi di ayat berikutnya, kata krateo, itu artinya bukan ada menghalangi itu ada selimut begitu, saudara, tembok menghalangi, bukan, saudara. Menghalangi karena dia nggak bisa lihat Tuhan Yesus itu bukan karena menghalangi ada bloknya, bukan. Tetapi kata krateo ini artinya berpegang pada sebuah objek. Artinya, saudara sekalian, mereka punya pendapat yang dipegang sangat kuat, dipertahankan sangat kuat, sehingga dia hanya fokus kepada temannya untuk berdebat kencang, keras begitu, saudara, sehingga dia nggak memperhatikan kalau ada orang yang berjalan bersama dengan mereka. Saudara, saya mau bayangin, ini kayaknya seru ya. Seandainya dia di filmnya begitu, saudara, ya, mungkin orang-orang di sekitarnya pada bingung, ini ngapain bu orang ini teriak-teriakan mungkin gitu, saudara, ya, sampai mungkin pukul-pukulan atau gimana begitu ya. Saking serunya berdebat, Yesus muncul, nggak tahu, nggak sadar. Nah, saudara, saya nggak tahu apakah saudara pernah mengalami hal demikian ketika kita lagi berdebat gitu, nggak sadar ada orang lain di tengah-tengah kita. Nah, ini yang dialami oleh kedua murid ini. Mereka berdebat sungguh luar biasa. Mereka malah bukannya saling tolong-menolong, saling memberikan penghiburan karena guru mereka telah mati di atas kayu salib, tetapi malah gontok-gontokan, saudara. Saudara, saya rasa sama dengan situasi kita. Situasi kita memang tidak menguntungkan pada saat ini, saudara. Tetapi terkadang di rumah kita sendiri pun malah terjadi saling gontok-gontokan, saudara. Saling berdebat satu dengan yang lain.
saling berselisih satu dengan yang lain, saudara. Bukan kita memberikan kekuatan, bukan memberikan energi positif, saudara, tetapi malah terjadi perselisihan. Saudara, di segmen ini kita harus sadar, saudara, bahwa Yesus berjalan bersama dengan kita menghadapi wabah COVID-19 dan juga krisis ekonomi. Yesus berjalan bersama dengan kita. Cuma karena kita lebih mementingkan kegalauan pikiran kita, perselisihan, kita nggak sadar bahwa Yesus pun berjalan di tengah wabah COVID-19 ini. Saudara, sehingga mungkin saking serunya Tuhan Yesus sampai bertanya, ngomongin apa sih? Yesus bukannya nggak tahu, saudara, mereka sedang ngomongin apa, Dia Allah yang Maha tahu. Tetapi ada tujuan yang ingin Dia tekankan kepada kedua murid itu. Sebenarnya kamu itu sedang memperdebatkan apa sih? Jadi itu, saudara, sampai mereka bingung. Lah, ini orang kok agak ngerti? Ini lagi viral, lagi booming, benar-benar lagi zaman now begitu. Kok kamu sendiri nggak tahu, ketinggalan berita? Makanya dikatakan, apakah kamu satu-satunya orang di Yerusalem yang nggak menyaksikan peristiwa penyaliban itu? Begitu viralnya satu penduduk itu pada tahu tentang penyaliban Yesus Kristus. Tetapi mereka menerangkan, saudara, apa yang diperdebatkan. Saudara, kita akan lihat ya 19 dan seterusnya, saudara, bagaimana mereka mendeskripsikan siapa Yesus. Yang pertama, saudara, ayat 19. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Saudara, kata berkuasa dunatos itu artinya adalah melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Jadi dia melihat Yesus itu adalah seorang nabi yang memiliki powernya luar biasa, melebihi Avengers, melebihi Superman, saudara sekalian. Bahkan itu kekuasaan dia, kesaktian dia, tanda petik, saudara, itu sudah disaksikan oleh banyak orang. Nggak hanya cuma omong kosong belaka, cuma cerita-cerita dongeng, tidak, saudara sekalian. Disaksikan, artinya fakta, real. Dia memiliki kemampuan, kuasa yang luar biasa, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia menjadi mungkin dilakukan. Saudara, deskripsi ini, saudara, yang ada dalam pikiran mereka. Saudara mungkin bertanya, kenapa Tuhan Yesus tidak langsung menyembuhkan yang kena COVID-19? Kenapa Tuhan Yesus tidak langsung di COVID-19 hilang? Apakah Dia tidak berkuasa lagi pada saat itu? Saudara sekalian, ini enggak pikiran mereka tentang deskripsinya Tuhan yang mereka tahu. Yang kedua, saudara sekalian, bahwa mereka, lihat di Roma 1a, mereka berharap Yesus itu adalah Mesias yang membebaskan menjadi raja dan secara politik bisa menggulingkan penjajahan yang mereka alami. Tadi sebagai nabi, yang kedua sebagai Mesias, raja yang berkuasa secara politik yang mampu membebaskan penjajahan yang bangsa Yahudi alami pada saat itu. Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Mereka semuanya langsung rontok. Seorang nabi, seorang Mesias, gambaran itu hancur, tercabik-cabik ketika mereka melihat Yesus tertatih-tatih memanggul salib. Saudara, ini luar biasa, saudara. Ini sebuah kontras yang luar biasa, saudara. Seseorang yang dikagumi, seseorang yang benar-benar tanda petik sakti, melakukan banyak mujizat, melakukan pengajaran-pengajaran yang spektakuler, saudara. Lalu dia mati sia-sia, tanda petik sia-sia di kayu salib. Saudara, ini gambaran yang mereka punya sehingga mereka berdebat. Tetapi tidak hanya sampai di situ, saudara sekalian, enggak sampai di situ. Mereka berharap, oke, Tuhan Yesus mati. Tetapi mereka mengingat ajaran Tuhan Yesus, pada hari ketiga aku akan bangkit. Mereka berharap cemas, Yesus akan bangkit dari kematian dan akan kembali berkuasa, memiliki kuasa dan menjadi Mesias yang sesungguhnya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Mereka mendengar kesaksian para perempuan bahwa kata malaikat Yesus bangkit. Antara percaya nggak percaya. Lalu ada lagi murid-murid yang laki-laki, salah satunya adalah Simon, melihat mayatnya nggak ada. Benar kata perempuan-perempuan itu, benar mayatnya nggak ada.
tetapi kami tidak melihat Yesus hidup. Maka semakin rontok, semakin hopeless, Yesus tidak bangkit. Makanya diterangkan di situ oleh Lukas, dengan muka muram mereka menceritakan. Saudara, artinya muka muram itu sudah gak ada harapan, sudah pengharapan mereka itu total mati. Ibarat kata, saudara, ngapain lagi kita hidup? Ini sudah muka kita mau taruh di mana? Mending kita pulang kampung, yuk ke Emos. Balik lagi dalam pekerjaan, balik lagi dengan kepercayaan lama kita dan lain sebagainya. Pengharapan itu menjadi mati. Saudara, mungkin banyak di antara kita juga pengharapan kita menjadi mati, saudara. Karena kita berpikir Yesus yang berkuasa bisa menghapit COVID-19, bisa melakukan mujizat yang luar biasa, tiba-tiba God is dead, hilang. Mungkin saudara dalam pikiran kita muncul demikian. Di mana Tuhan ketika wabah ini membantai ratusan ribu penduduk dunia? Di mana Tuhan berada? Di mana kuasamu? Di mana kuasamu yang kami agung-agungkan every day, every week di gereja kita masing-masing? Di mana kuasamu Tuhan? Nah, oleh karena itu saudara sekalian, bukan ini yang menjadi titik poinnya, saudara. Apa yang menjadi titik poinnya? Bagaimana mereka sadar tentang Tuhan Yesus yang mati dan bangkit. Bagaimana mereka sadar? Saudara, ada dua kata yang penting yang menurut saya yang muncul di ayat yang ke-31. Kata yang pertama adalah di ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Kata terbukalah, dia noiko. Artinya sesuatu yang membuka mata mereka. Ada sesuatu yang membuka mata mereka. Apa yang membuka mata mereka? Adalah ketika Tuhan Yesus memecahkan dan juga membagi-bagikan roti kepada kedua murid itu. Atau sama juga dengan ketika melakukan seperti perjamuan kudus, baru mata mereka tak melek terbuka. Lalu mereka mengenal Yesus Kristus. Saudara, ini menggambarkan saudara, mengapa mereka menjadi mengenal Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus secara tidak langsung mengingatkan perjamuan terakhirnya Dia sebelum masuk ke dalam penderitaan Via Dolorosa. Yesus mengingatkan mereka, engkau juga harus masuk ke dalam persekutuan bersama aku sehingga engkau siap juga Via Dolorosa, jalan salib. Mereka langsung tertelikkan mata mereka. Oh benar Tuhan, saya harus bersekutu bersama dengan engkau, maka saya siap mengikuti jalan salib. Dengan kata lain saudara, kalau kita ready dengan jalan salib yang sangat amat mengerikan menurut saya, apalagi kita menghadapi wabah COVID-19 dan juga krisis ekonomi, itu belum ada apa-apanya saudara. Untuk menghadapi ini semua saudara, satu jalan, yaitu masuk ke dalam persekutuan penderitaan Yesus Kristus. Baru mereka mengenal Yesus Kristus. Ini tujuannya yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus. Ketika engkau masuk ke dalam penderitaan, engkau ketakutan, engkau hopeless, engkau tidak ada harapan, pengharapanmu dan lain sebagainya, justru engkau harus masuk bersekutu bersama dengan aku. Maka disitulah engkau memperoleh kekuatan. Saudara, apakah ini kita lakukan dalam kehidupan kita? Kita banyak waktu, tetapi kita membuang waktu. Kita banyak kesempatan, tetapi kita membuang kesempatan untuk mengenal Tuhan Yesus. Kalau kita punya banyak waktu di rumah, justru disinilah kita banyak sekali harus mengenal Tuhan Yesus untuk mendapatkan kekuatan itu, pengharapan itu di dalam Dia, saudara. Yang kedua, saudara sekalian, di ayat selanjutnya, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Dia menerangkan kitab suci? Saudara, kata menerangkan juga dipakai kata yang sama yang tadi kata membuka, dianoiko, artinya adalah sesuatu yang membuka. Nah sekarang artinya apa? Hati mereka terbuka, hati mereka benar-benar mengalami
keterbukaan. Kenapa hati mereka bisa terbuka? Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kata berkobar-kobar itu artinya adalah kata kayu yang dipakai di situ. Artinya the process of burning, proses pembakaran, saudara. Hati mereka terbuka, hati mereka menjadi menyala-nyala, menjadi burning, menjadi benar-benar berkobar-kobar ketika mereka mendengarkan penjelasan Tuhan Yesus tentang kitab suci. Justru hati mereka berkobar-kobar. Saudara, ini luar biasa bagi saya, saudara. Mereka begitu semangatnya, mereka menjadi begitu langsung memiliki semangat yang luar biasa, saudara, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Saudara, saya rasa hal yang sama, saudara, dengan situasi kita pada saat itu. Apakah hati kita ingin, semangat kita ingin berkobar-kobar menghadapi segala sesuatu yang kita harus hadapi adalah dengarkan firman Tuhan. Mata hati mereka terbuka, pikiran mereka terbuka, bahkan kehidupan mereka terbuka. Mereka menjadi tahu bahwa benar Yesus itu bangkit, Mesias itu harus mati di kayu salib sesuai dengan kitab suci. Kalau dalam konteks ini adalah perjanjian lama, saudara. Pikiran mereka terbuka, pikiran mereka tidak lagi mati, dan hati mereka menjadi berkobar-kobar, semangat menghadapi situasi Yerusalem yang mencekam, Yerusalem yang tidak ada harapan, tetapi mereka menjadi menyala. Saudara, kebayang sudah jalan kaki 11 km lebih, lalu baru duduk, saudara. Baru kalau orang bilang sih baru tahu pantat gitu, saudara. Baru duduk, belum makan, saudara, belum makan, memecah-mecahkan roti, lalu mereka sadar di Yesus. Detik itu juga mereka kembali lagi ke Yerusalem dalam situasi malam hari. Malam hari zaman dulu, jalan malam-malam, saudara, wah, siap dibegal, siap dirampok, dan lain sebagainya. Tetapi hati mereka, saudara, itu berkobar-kobar. Baru duduk langsung ke Yerusalem lagi, balik. Malam-malam pun dijabarin. Dia nggak peduli situasi apa yang terjadi, nggak peduli bahaya apa yang akan terjadi di depannya. Tetapi hatinya berkobar-kobar untuk menyampaikan, benar loh, Yesus itu bangkit. Hei Simon, benar mayatnya nggak ada, tetapi dia benar-benar bangkit. Kamu sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, semangat ini hanya kita bisa dapat kalau kita bersekutu bersama dengan Tuhan Yesus. Semangat ini, saudara, menghadapi wabah ini, menghadapi kesulitan ini, hanya kita dapat ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Hanya ini satu-satunya bagi saya untuk kita tetap setia di dalam Tuhan. Sehingga apa yang kita hadapi pada saat ini, saudara, kita tahu ujungnya adalah kita bersuka cita. Kita sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan Tuhan. Ujung dari wabah ini, ujung dari krisis ini, saudara, kita akan bersuka cita. Kita akan gembira karena Tuhan berjalan bersama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.